Halo Sobat Geografi, di video kali ini kita akan membahas materi tentang siklus hidrologi. Tahu nggak sih, air di gelas yang kamu minum hari ini bisa jadi pernah menguap di samudra ribuan tahun yang lalu loh. Kok bisa ya? Yuk kita ikuti petualangan air dalam siklus hidrologi. Salah satu hal yang menyebabkan air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Begitu seterusnya. Perjalanan air ternyata nggak pernah berhenti, dari menguap, menjadi awan, turun sebagai hujan, hingga kembali lagi ke tanah. Semua itu membentuk satu rangkaian luar biasa yang disebut siklus hidrologi. Yuk kita telusuri tahap demi tahapnya. Tahapan pertama adalah evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan panas sinar matahari. Selain itu, ada juga transpirasi, yaitu penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui pori-pori daunnya. Gabungan evaporasi dan transpirasi disebut evapotranspirasi. Setelah menjadi uap air, udara naik dan mengalami kondensasi. Kondensasi adalah proses pengembunan uap air menjadi titik-titik air ketika udara menjadi lebih dingin. Titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Ketika titik-titik air dalam awan cukup berat, terjadilah presipitasi atau hujan. Presipitasi adalah proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah disebut infiltrasi. Jadi, infiltrasi adalah peresapan air hujan ke dalam tanah. Namun, sebagian lagi mengalir di permukaan sebagai runoff atau limpasan. Runoff atau limpasan adalah air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat yang lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, laut, waduk, dan rawa. Setelah menempuh perjalanan panjang, air kembali ke laut, kemudian memulai lagi siklus yang tak pernah berhenti. Siklus air bukan hanya proses alam biasa, ia sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya, hujan yang cukup akan menjaga pasokan air tanah, mengairi sawah, dan menjaga hutan tetap hijau. Tapi, kalau satu tahapan terganggu, misalnya hutan ditebang, maka air lebih banyak mengalir di permukaan. Ini bisa memicu banjir dan kekeringan saat musim kemarau. Perubahan iklim juga mengganggu keseimbangan siklus hidrologi, membuat hujan datang tidak menentu atau curahnya terlalu ekstrim. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan agar siklus air tetap berjalan dengan seimbang. Sekarang, kamu tahu kan, setiap tetes air punya kisah perjalanan yang panjang dan menakjubkan. Yuk kita jaga air dan lingkungan kita. Terima kasih sudah belajar bareng Ibu Guru Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video pembelajaran geografi selanjutnya. Sampai jumpa.